Di sebuah kampung kecil, hidup keluarga Harun yang sederhana. Pak Harun bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya, sementara Bu Ani membantu dengan berjualan gorengan di depan rumah mereka. Penghasilan mereka pas-pasan, bahkan seringkali kurang, tetapi keluarga ini selalu berusaha menjalani hari dengan semangat. Hidup dalam keterbatasan tak membuat mereka menyerah, namun harapan untuk hidup lebih baik selalu tersimpan di hati mereka. Suatu sore yang mendung, Lila, anak perempuan mereka yang berusia 11 tahun, pulang dari pasar membantu ibunya berbelanja. Jalanan kampung mulai lengang saat awan gelap menggantung rendah di langit. Di tengah perjalanan, Lila melihat sesuatu tergeletak di sisi jalan, sebagian tertutupi dedaunan yang tertiup angin. Itu adalah sebuah tas hitam lusuh yang terlihat mencurigakan. Rasa penasaran membuatnya mendekat dan mengamati tas itu lebih saksama. Lila tak langsung menyentuhnya, tetapi berdiri terpaku, bertanya-tanya siapa yang meninggalkan tas tersebut di tempat seperti itu. Tak ada seorang pun di sekitar yang terlihat mencarinya. Setelah memastikan bahwa tak ada orang lain di dekatnya, ia memberanikan diri untuk mengambil tas itu. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit resletingnya dan melihat tumpukan benda di dalamnya, tapi ia tak berani memeriksanya di jalan. Ia menutup kembali tas itu dan bergegas pulang. Begitu sampai di rumah, Lila langsung memanggil orang tuanya, sambil menunjukkan tas yang baru saja ditemukannya. Pak Harun dan Bu Ani terkejut melihat temuan anak mereka. Mereka merasa sedikit khawatir, karena tak tahu apa yang ada di dalam tas tersebut. Namun, keingintahuan mereka lebih besar, sehingga Pak Harun memutuskan untuk membuka tas itu di ruang tamu, ditemani keluarganya yang menonton dengan rasa penasaran. Saat tas itu terbuka, Pak Harun menemukan sejumlah uang dalam tumpukan yang cukup besar. Tidak hanya itu, ada beberapa amplop yang tampak rapi dan sebuah bundel kertas yang sepertinya penting. Mereka bertiga terdiam sejenak, terkejut sekaligus bingung dengan keberadaan uang dan surat-surat tersebut. Uang dalam tas itu bisa membantu mereka, bahkan mungkin cukup untuk waktu yang lama, namun rasa ragu mulai merasuki pikiran Pak Harun. Bu Ani memegang tangan suaminya, merasa bahwa uang itu bukan milik mereka. Meski hidup mereka serba kekurangan, ia selalu menanamkan prinsip kejujuran pada keluarganya. Melihat raut wajah suaminya yang tampak tergoda, Bu Ani berbisik pelan, mengingatkan bahwa uang itu mungkin milik seseorang yang sedang membutuhkannya. Ucapan Bu Ani seketika membangunkan hati nurani Pak Harun, dan ia pun mulai mempertimbangkan lebih matang. Namun, di sisi lain, Pak Harun juga berpikir tentang kesempatan untuk keluar dari himpitan ekonomi. Rasa dilemanya semakin dalam, di antara keinginan untuk membantu keluarganya atau mengikuti dorongan moral untuk tetap jujur. Dalam keheningan, Lila yang sejak tadi duduk diam mengamati ekspresi kedua orang tuanya, akhirnya membuka suara. "Ayah, kalau uang ini bukan punya kita, apa kita harus simpan?" Tanyanya polos. Pertanyaan Lila yang sederhana namun tulus itu membuat Pak Harun kembali berpikir panjang. Dia merasa tidak ingin mengecewakan anaknya, yang sejak kecil selalu diajarkan untuk tidak mengambil hak orang lain. Namun, rasa lelah karena berjuang setiap hari demi keluarga membuatnya terpecah antara logika dan kejujuran. Ia menghela napas panjang, dan akhirnya memutuskan untuk memikirkan pilihan mereka dengan lebih tenang. Keluarga itu akhirnya duduk bersama untuk membicarakan langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Di dalam hati, Pak Harun ingin percaya bahwa ada jalan lain untuk mengubah hidup mereka tanpa harus melanggar prinsip yang selama ini dijunjung tinggi. Tapi di sisi lain, kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka ada di depan mata, menunggu satu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, meskipun berada di bawah atap rumah yang sederhana, keluarga Harun dihadapkan pada dilema besar. Mereka menatap tas itu dengan perasaan campur aduk, seolah menyadari bahwa kehidupan mereka bisa saja berubah. Namun, tak ada yang tahu keputusan apa yang akan mereka ambil di pagi hari, ketika hati mereka telah lebih jernih. Keesokan harinya, suasana di rumah keluarga Harun dipenuhi rasa cemas dan ketidakpastian. Tas hitam itu masih tergeletak di meja, seolah menantang mereka untuk mengambil keputusan. Pak Harun duduk memandanginya dengan tatapan kosong. Malam tadi ia tak bisa tidur, terus-menerus dilanda pikiran yang bertentangan. Di satu sisi, uang itu bisa mengubah nasib keluarganya yang selalu berada di bawah garis kemiskinan.
Namun, ada suara dalam dirinya yang berbisik bahwa mengambil uang bukan hak mereka adalah perbuatan yang keliru. Sementara itu, Lila duduk di sudut ruangan, matanya tertuju pada kedua orang tuanya yang masih tenggelam dalam keraguan. Meski masih kecil, Lila mengerti betapa sulitnya hidup mereka. Ia sering melihat ibunya kelelahan karena harus berjualan sampai malam dan ayahnya pulang dengan tubuh yang penuh debu dan keringat. Lila ingin sekali membantu, meskipun ia tak tahu bagaimana caranya. Suara kecil dalam hatinya mengingatkan agar tetap bersabar, tetapi keinginan untuk melihat keluarganya bahagia tak bisa ia abaikan. Di saat kebingungan itu, terdengar suara nyaring dari luar rumah. Tetangga mereka, Pak Darman, datang sambil membawa koran. Pak Darman dikenal sebagai orang yang sering membantu warga kampung mencari kerja atau kesempatan. Tanpa basa-basi, ia menyapa keluarga Harun dan menyampaikan berita menarik tentang sebuah audisi menyanyi yang diadakan oleh stasiun televisi nasional. "Lila, kamu kan suka nyanyi. Coba ikut audisi ini, siapa tahu rejeki kamu dari sini," kata Pak Darman dengan senyum penuh harapan. Lila memandang kedua orang tuanya dengan mata berbinar. Ia tahu betul bahwa bernyanyi adalah satu-satunya cara ia bisa mengekspresikan perasaannya, meski tak pernah terpikir olehnya untuk mengikuti ajang sebesar itu. Bu Ani, yang sejak tadi terdiam, akhirnya berkata, "Kenapa tidak dicoba, Pak? Kalau Lila berhasil, mungkin ini jalan kita keluar dari kesulitan." Saran itu membuat hati Pak Harun sedikit lega. Seolah beban di pundaknya berkurang, ia pun mengangguk setuju. Beberapa hari kemudian, Lila diantar Pak Darman ke tempat audisi di kota. Hati gadis kecil itu penuh rasa gugup, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia perjuangkan. Di ruang tunggu yang penuh sesak, Lila melihat banyak anak seusianya yang tampak lebih berpengalaman. Beberapa dari mereka sudah tampil dan mendapatkan tepuk tangan meriah, membuat Lila semakin kecil hati. Namun, di tengah keraguan itu, ia mengingat keluarga yang menunggunya di rumah dan tas hitam penuh uang yang telah ia tinggalkan. Hatinya menguat, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Saat namanya dipanggil, Lila berjalan ke panggung dengan langkah gemetar. Suasana mendadak hening ketika ia berdiri di depan juri. Ia menatap wajah-wajah mereka yang dingin, tetapi di dalam hatinya ia mencoba menepis semua rasa takut. Ketika musik mulai mengalun, Lila menutup mata dan mulai bernyanyi. Suaranya yang jernih dan penuh emosi memenuhi ruangan. Ia membawakan lagu tentang harapan dan perjuangan, seolah seluruh rasa lelah, sedih, dan kebahagiaan yang ia simpan tumpah dalam setiap nada. Begitu Lila selesai, ruangan bergema dengan tepuk tangan meriah. Para juri terlihat terkejut sekaligus terpesona. Mereka saling berpandangan, lalu salah satu juri memberikan senyuman hangat kepada Lila, dan berkata, "Suara kamu luar biasa. Kamu bukan hanya menyanyi, kamu mengisahkan sebuah cerita." Kata-kata itu membuat Lila hampir tak percaya. Ia keluar panggung dengan hati yang meluap-luap oleh perasaan bangga dan lega. Di luar gedung, Pak Darman menyambut Lila dengan pelukan hangat. "Kamu luar biasa, Lila. Ayah dan ibumu pasti akan bangga," ujar Pak Darman dengan mata berkaca-kaca. Lila tersenyum, membayangkan wajah bahagia orang tuanya saat mendengar kabar baik ini. Namun, di balik rasa senangnya, Lila menyadari bahwa ini baru permulaan. Banyak rintangan yang harus ia hadapi ke depan, tetapi tekadnya semakin bulat untuk membuktikan bahwa ia mampu membawa perubahan bagi keluarganya. Malam itu, Lila pulang dengan harapan baru. Ketika sampai di rumah, Iobab 3, Panggung Harapan. Hari demi hari, perjalanan Lila di ajang pencarian bakat mulai membawa perubahan dalam hidupnya. Setiap minggunya, ia tampil di atas panggung yang semakin besar, dengan penonton yang lebih banyak, dan sorotan kamera yang semakin terang. Setiap kali melangkah ke atas panggung, ia teringat pada kedua orang tuanya di rumah, yang selalu berdoa agar semua ini berakhir dengan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Lila tahu bahwa setiap nada yang ia nyanyikan adalah harapan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Penampilan Lila menjadi sorotan para juri dan penonton di seluruh negeri. Suaranya yang jernih, penuh emosi, dan ekspresi yang tulus saat bernyanyi membuat banyak orang tersentuh. Namun, semakin tinggi ia melangkah, semakin banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tidak sedikit pesaing yang merasa iri pada bakatnya, dan beberapa di antara mereka mulai menyebarkan kabar miring, menuduhnya mendapatkan perhatian berlebih.
Lila mencoba mengabaikan semua itu, namun hatinya seringkali terluka, merasa bingung menghadapi persaingan yang keras. Sementara itu, di rumah, Pak Harun dan Bu Ani setia menonton setiap penampilan putri mereka dari layar televisi kecil di ruang tamu. Setiap kali melihat Lila bernyanyi, mereka merasakan kebanggaan yang luar biasa, meskipun hati kecil mereka seringkali gelisah. Pak Harun masih teringat pada tas hitam penuh uang yang tersimpan di kamar, dan ia merasa terus dihantui oleh keputusan yang belum ia buat. Kejujuran yang selalu ia pegang kini diuji oleh godaan uang yang bisa menghapus segala kekhawatiran finansial mereka. Namun, melihat Lila yang berjuang di atas panggung, ia menyadari bahwa harapan baru sedang muncul dari ketekunan putrinya, bukan dari jalan pintas yang keliru. Suatu malam, setelah tampil di babak semifinal, Lila duduk sendirian di belakang panggung, merasa tertekan oleh komentar-komentar negatif dari pesaingnya. Ia merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional, dan hampir saja menyerah. Namun, ketika ia menutup matanya, bayangan orang tuanya di rumah muncul dalam pikirannya. Ia teringat pada kehidupan sulit yang mereka jalani, serta perjuangan dan doa-doa yang mereka panjatkan. Dengan napas panjang, ia bangkit dari duduknya, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah demi kebahagiaan keluarganya. Di babak final, Lila tampil dengan lagu yang penuh makna, sebuah lagu tentang perjuangan dan kesederhanaan hidup. Setiap nada yang keluar dari mulutnya mengalirkan emosi yang mendalam, seolah menceritakan seluruh kisah hidupnya. Saat ia menyelesaikan lagu, ruangan hening sesaat, kemudian bergemuruh oleh tepuk tangan dan sorakan. Semua juri berdiri memberikan tepuk tangan untuknya, dan air mata Lila jatuh di pipinya. Ia tahu bahwa malam itu adalah puncak dari semua perjuangan yang ia lalui. Ketika pengumuman pemenang diumumkan, Lila berdiri di samping panggung, tangannya bergetar, dan matanya menatap lantai. Ketika namanya dipanggil sebagai pemenang, ia tak kuasa menahan tangis. Ia tak pernah membayangkan bahwa mimpinya untuk membantu keluarganya bisa terwujud secepat ini. Di atas panggung itu, ia berdiri dengan rasa syukur, membayangkan wajah ayah dan ibunya yang pasti sedang menangis haru di rumah. Begitu kembali ke rumah, Lila disambut dengan pelukan hangat dari Pak Harun dan Bu Ani. Malam itu, air mata haru mewarnai kebahagiaan mereka. Di tengah kebahagiaan itu, Pak Harun akhirnya mengambil keputusan tentang tas hitam yang masih mereka simpan. Dengan mantap, ia berkata kepada Lila dan Bu Ani, "Kita akan menyerahkan tas itu ke polisi. Jalan rezeki kita sudah ada, dan kita tak perlu mengambil yang bukan hak kita." Lila dan Bu Ani menyetujui dengan lega. Hari berikutnya, keluarga Harun pergi ke kantor polisi dan melaporkan penemuan tas tersebut. Ternyata, pemilik tas itu adalah seorang pengusaha yang kehilangan tasnya saat berkunjung ke kampung mereka. Pengusaha itu sangat berterima kasih atas kejujuran mereka dan, sebagai rasa terima kasih, menawarkan bantuan keuangan untuk pendidikan dan karir Lila. Kehidupan keluarga Harun kini berubah. Tidak hanya karena kemenangan Lila, tetapi karena mereka memilih jalan yang benar dalam menghadapi cobaan. Bagi Lila, impiannya bukan hanya tentang ketenaran, tetapi juga tentang kebanggaan karena keluarganya tetap teguh pada prinsip kejujuran. Kini, mereka hidup dalam kebahagiaan, bukan hanya karena keberhasilan di panggung, tetapi karena mereka berhasil menjaga nilai-nilai yang paling berarti bagi mereka. Popularitas Lila semakin memuncak setelah kemenangannya di ajang pencarian bakat. Ia tampil di banyak acara televisi, diundang di radio, dan mulai diidolakan oleh banyak orang. Ketenaran yang datang begitu cepat seolah merubah hidup Lila dan keluarganya secara drastis. Mereka yang dahulu hidup dalam kesederhanaan kini dihadapkan pada kemewahan yang tak pernah terbayangkan. Tawaran menyanyi datang bertubi-tubi, dan setiap penampilannya memberikan pemasukan yang cukup besar untuk keluarganya. Namun, seiring dengan ketenaran itu, muncul tantangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Jadwal Lila yang padat membuatnya jarang berada di rumah, bahkan seringkali ia harus bepergian keluar kota untuk tampil. Ia mulai merasa lelah, baik fisik maupun mental. Kehidupan yang dulu tenang kini berubah menjadi hiruk-pikuk, dan ia harus terus menjaga citra dirinya di depan publik. Di setiap wawancara atau acara yang ia hadiri, ia harus tersenyum dan terlihat bahagia, meskipun di dalam hatinya, ia merindukan kehidupannya yang sederhana di kampung.
Di sisi lain, Pak Harun dan Bu Ani mulai merasa cemas dengan perubahan yang dialami Lila. Mereka sering melihat kelelahan di wajah putri mereka saat pulang dari tur atau latihan. Meski sangat bangga, hati kecil mereka merasa khawatir. Keduanya tak ingin ketenaran yang diraih Lila justru menjadi beban. Malam-malam yang dulu mereka habiskan dengan kebersamaan dan cerita kini terasa hampa, dan rumah mereka sepi dari tawa yang biasa menyertainya. Satu malam, Lila pulang lebih larut dari biasanya. Matanya lelah, dan wajahnya pucat. Setelah makan malam, ia masuk ke kamarnya tanpa berkata sepatah kata pun. Pak Harun, yang melihat perubahan ini, mengetuk pintu kamar putrinya, lalu duduk di sebelahnya. Tanpa disangka, Lila menangis di pelukan ayahnya, seolah beban yang ia tahan selama ini tumpah dalam sekejap. "Ayah, Lila capek. Kadang-kadang Lila rindu dengan hidup kita yang dulu," bisiknya pelan. Pak Harun mengelus punggung Lila dengan lembut, merasa sakit melihat putrinya yang terbebani oleh kesuksesan yang harusnya membawa kebahagiaan. "Nak, kita bisa kembali kapan saja. Ayah dan ibu tak pernah ingin kamu terbebani seperti ini," katanya dengan suara penuh kasih. Pak Harun menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari ketenaran atau kemewahan, melainkan dari ketenangan dan cinta keluarga. Keesokan harinya, Lila menceritakan perasaannya kepada Bu Ani, yang langsung memeluknya dengan erat. "Lila, ketenaran bukanlah segalanya. Jika kamu merasa ini terlalu berat, kita akan tetap ada untukmu, apapun keputusanmu," kata Bu Ani. Dukungan orang tuanya membuat Lila merasa lebih lega, tetapi ia tidak ingin mengecewakan semua orang yang telah mendukungnya. Meski ingin kembali pada hidup sederhana mereka, ia juga sadar bahwa kariernya kini menjadi harapan bagi banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Beberapa hari kemudian, manajernya mengumumkan bahwa Lila mendapat tawaran kontrak besar dari sebuah label musik. Kontrak itu akan menjamin kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi konsekuensinya adalah jadwal yang lebih padat dan tuntutan untuk menghasilkan karya baru secara rutin. Lila berada di persimpangan besar, melanjutkan kariernya dan berusaha lebih kuat, atau berhenti dan kembali pada kehidupan tenang di kampungnya. Malam itu, Lila kembali berdiskusi dengan kedua orang tuanya. Dengan berat hati, Lila mengungkapkan bahwa ia ingin mengambil waktu untuk istirahat sejenak. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus memaksakan diri tanpa merusak kesehatan dan kebahagiaannya. Pak Harun dan Bu Ani mendukung keputusannya dengan penuh kasih sayang. Mereka tahu bahwa kebahagiaan anak mereka adalah yang utama, dan hidup sederhana selama mereka bersama tetap menjadi hal yang paling berarti bagi mereka. Dengan keputusan itu, Lila meminta manajernya untuk menunda beberapa kontrak dan hanya mengambil proyek yang benar-benar penting. Ia mulai meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarganya dan kembali menikmati hidup yang damai. Meskipun tak lagi sesibuk dulu, Lila merasa lebih bahagia dan dapat menjalani hari-hari tanpa tekanan yang besar. Di akhir cerita ini, Lila belajar bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa terkenal atau kaya seseorang, melainkan tentang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan menjalani hidup sesuai dengan hati nurani. Keluarga Harun kembali hidup tenang dan bersyukur atas setiap momen kebersamaan yang kini terasa lebih berharga. Meski popularitas Lila tak seintens dulu, ketenangan dan cinta yang mereka rasakan menjadi kekayaan terbesar yang tak tergantikan oleh ketenaran. Setelah mengambil keputusan untuk memperlambat kariernya, Lila merasa hidupnya lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di suatu sore, Pak Harun tiba-tiba merasakan sakit di dadanya yang menusuk. Awalnya ia mencoba mengabaikan rasa sakit itu, berpikir itu hanya kelelahan biasa. Namun, kondisi Pak Harun semakin memburuk hingga suatu malam ia tak mampu lagi menahan sakitnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lila dan Bu Ani panik, ketakutan menyelimuti mereka saat melihat ayah mereka berjuang untuk bernapas dengan normal. Di ruang tunggu rumah sakit, Bu Ani dan Lila saling berpegangan tangan, menunggu dokter datang dengan hasil pemeriksaan. Waktu terasa berjalan lambat, dan setiap detik menjadi siksaan yang tak tertahankan. Tak lama kemudian, dokter datang dengan wajah serius. "Pak Harun mengalami gangguan jantung yang cukup serius," katanya. "Kami perlu segera melakukan operasi, tetapi biayanya cukup besar dan membutuhkan perawatan intensif setelahnya." Mendengar kata-kata itu, hati Lila terasa hancur.
Meski ia telah menabung dari hasil kemenangannya di ajang pencarian bakat, biaya yang diminta jauh lebih besar dari yang mereka miliki. Lila mencoba menahan air matanya, namun perasaan bersalah mulai merasuk. Ia teringat pada semua keputusan yang ia ambil untuk berhenti sejenak dari kariernya. Dengan berat hati, Lila menyadari bahwa mungkin, untuk menyelamatkan ayahnya, ia harus kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan sementara. Keesokan harinya, Lila menghubungi manajernya dan meminta kesempatan untuk kembali tampil. Tawaran yang semula ia tolak, kini ia pertimbangkan demi ayahnya. Dalam waktu singkat, konser amal dan berbagai penampilan disusun untuk menggalang dana bagi pengobatan Pak Harun. Lila menyadari bahwa langkah ini adalah pengorbanan besar, namun ia rela melakukannya demi keluarga yang sangat ia cintai. Konser amal pertama digelar dengan meriah, dan banyak orang hadir untuk mendukung. Lila berdiri di atas panggung dengan air mata yang menggenang. Ketika musik mulai mengalun, ia menyanyikan sebuah lagu yang ia persembahkan untuk ayahnya, lagu tentang ketulusan dan kasih sayang. Suara Lila penuh emosi dan setiap baitnya seolah mengisahkan perasaan mendalam yang tak terkatakan. Penonton terdiam, merasakan kejujuran dalam nyanyian itu. Banyak dari mereka yang ikut terharu, terinspirasi oleh ketegaran Lila. Perlahan, melalui konser-konser yang ia lakukan, Lila berhasil mengumpulkan dana untuk operasi Pak Harun. Meski kelelahan mendera, ia terus melanjutkan perjuangan ini dengan penuh semangat. Setiap hari adalah pertarungan antara rasa lelah fisik dan keteguhan hati, namun Lila tidak menyerah. Ia tahu bahwa waktu sangat berharga bagi ayahnya, dan setiap penampilan adalah satu langkah lebih dekat menuju harapan untuk kesembuhan. Akhirnya, hari operasi tiba. Lila dan Bu Ani menunggu dengan penuh kecemasan di luar ruang operasi. Mereka berdoa dengan tulus, berharap agar Pak Harun bisa pulih dan kembali bersama mereka. Waktu terasa begitu lama, dan detik demi detik mereka lalui dengan hati yang dipenuhi harapan dan ketakutan. Setelah berjam-jam menunggu, dokter keluar dengan senyuman kecil yang memberi sedikit kelegaan. Operasinya berjalan lancar, Pak Harun kini dalam tahap pemulihan, katanya. Air mata Lila dan Bu Ani mengalir, bukan lagi karena kesedihan, melainkan rasa syukur yang begitu mendalam. Ketika Pak Harun siuman, ia melihat keluarganya yang berdiri di sekeliling tempat tidurnya, menatapnya dengan senyum penuh kasih. Lila menggenggam tangan ayahnya erat, merasakan betapa berartinya setiap perjuangan yang telah ia lalui demi bisa melihat senyum ayahnya kembali. Hari-hari berlalu, dan perlahan Pak Harun mulai pulih. Lila masih tetap menyanyi, namun kali ini ia melakukannya tanpa beban, sebab ia tahu bahwa kariernya bukan hanya sekadar ketenaran, melainkan bentuk pengorbanan dan kasih sayang untuk keluarga. Kini, ia menemukan makna sejati dari kesuksesan yang ia capai. Bagi Lila, keberhasilan bukanlah tentang uang atau popularitas, tetapi tentang cinta dan ketulusan untuk mereka yang ia cintai. Melalui segala cobaan ini, keluarga Harun semakin kuat dan saling mendukung. Mereka menyadari bahwa kekuatan terbesar mereka adalah kebersamaan dan kasih sayang yang tak tergantikan oleh apapun. Lila pun kembali menjalani hidupnya dengan lebih tenang, bangga karena telah berjuang demi keluarganya. Dan meskipun hidup masih penuh dengan tantangan, mereka menghadapi setiap hari dengan senyum penuh harapan, karena mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa melewati segala rintangan yang datang. Masa-masa pemulihan Pak Harun memberikan harapan baru bagi keluarga Lila. Semangat hidup yang mulai kembali membuat mereka percaya bahwa badai dalam hidup ini akan segera berlalu. Namun, di balik senyum dan kebahagiaan yang tampak, Lila menyimpan luka yang dalam. Setelah berjuang begitu keras demi pengobatan ayahnya, Lila merasakan kelelahan yang tak bisa ia ungkapkan. Perjalanan panjang antara panggung-panggung konser amal dan rumah sakit membuatnya merasa kehilangan dirinya. Kini, ia sering dilanda kebingungan tentang arah hidup yang harus ia tempuh. Suatu malam, Lila duduk di teras rumah, merenung di bawah cahaya bulan. Kesunyian malam menjadi saksi bisu pertarungan batinnya. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis yang setiap saat bisa putus. Menyanyi yang dulunya menjadi pelipur lara dan sumber kebahagiaannya kini terasa sebagai beban. Lila menyadari, dalam perjuangannya untuk membantu keluarga, ia telah kehilangan kedamaian dalam dirinya. Suara hatinya teredam oleh tuntutan ketenaran dan harapan banyak orang yang menuntutnya untuk terus berada di panggung. Bu Ani, yang melihat putrinya termenung,
mendekatinya dan duduk di sampingnya dengan lembut. Dengan suara penuh kasih, ia bertanya, "Lila, ada apa, nak? Sepertinya kamu tak pernah tersenyum setulus dulu." Lila, yang biasanya selalu menyembunyikan perasaannya, tak kuasa menahan air mata. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan betapa lelahnya ia menjalani hidup yang penuh tekanan. "Bu, Lila ingin kembali seperti dulu. Aku ingin bernyanyi bukan karena tuntutan atau harapan orang lain, tapi karena aku ingin bahagia." Mendengar kata-kata itu, Bu Ani merangkul putrinya dengan penuh kasih sayang. "Nak, kebahagiaanmu adalah yang terpenting bagi kami. Jika kamu merasa terbebani, tak ada salahnya untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara hatimu," kata Bu Ani dengan tulus. Bu Ani sadar bahwa putrinya telah memberikan segalanya untuk keluarga, dan ia tak ingin melihat Lila hancur oleh harapan yang mereka gantungkan padanya. Keesokan harinya, Lila memutuskan untuk berbicara dengan manajernya. Dengan tegas, ia menyampaikan keinginannya untuk beristirahat sementara dari dunia hiburan. Awalnya, manajernya keberatan, mengingat popularitas Lila sedang berada di puncak. Namun, Lila tak bergeming. Ia tahu bahwa keputusannya ini mungkin akan membuat sebagian orang kecewa, namun ia tidak lagi ingin hidup di bawah tekanan yang merenggut ketenangan batinnya. Setelah berhenti dari segala aktivitas di panggung, Lila memilih untuk kembali ke kampungnya dan menjalani hidup yang sederhana. Ia kembali menapaki jalan setapak di desanya, merasakan angin yang sejuk, serta mendengar suara gemericik sungai yang dulu selalu menjadi penghiburnya. Tanpa disadari, ia merasa lebih damai dari yang pernah ia rasakan selama ini. Di tengah kesunyian itu, ia mulai menemukan dirinya kembali, serta menyadari bahwa nyanyiannya adalah cerminan dari hatinya, bukan sekadar alat untuk menyenangkan orang lain. Suatu sore, di bawah pohon besar di dekat sungai, Lila menyanyikan sebuah lagu yang ia ciptakan sendiri. Lagu itu bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya. Suaranya mengalir lembut, seperti air sungai yang tenang. Bagi Lila, inilah kebahagiaan sejati, kembali pada akar, pada cinta dan ketulusan yang telah lama ia abaikan. Namun, pada hari yang sama, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi. Banyak media memberitakan tentang keputusan Lila yang memilih berhenti dari dunia hiburan. Berbagai komentar dan spekulasi bermunculan. Beberapa penggemar kecewa, sementara yang lain memahami pilihannya. Pak Harun dan Bu Ani merasa khawatir dengan tekanan yang mungkin dihadapi putri mereka akibat berita itu. Mereka tahu Lila telah memilih jalan yang sulit, namun mereka mendukung sepenuh hati. Suatu hari, ketika Lila sedang berjalan di pasar, seorang anak kecil menghampirinya dengan wajah penuh kekaguman. Anak itu, dengan polosnya, berkata, "Kak Lila, aku ingin jadi seperti kakak," bernyanyi dengan suara yang indah. Lila tersenyum, merasakan bahwa meskipun ia tak lagi berada di panggung besar, pengaruhnya masih ada. Tanpa sadar, ia menemukan tujuan baru dalam hidupnya, menginspirasi orang-orang melalui nyanyiannya, bukan dengan ketenaran, melainkan dengan ketulusan. Dengan dorongan itu, Lila memutuskan untuk mengajar anak-anak di kampungnya. Ia mengajari mereka menyanyi, bukan untuk menjadi terkenal, tetapi untuk menemukan kebahagiaan dalam suara mereka sendiri. Perlahan, Lila merasa menemukan kembali makna hidup yang telah lama hilang. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi seseorang bisa mencapai ketenaran, tetapi tentang seberapa dalam seseorang bisa memahami dan mencintai dirinya. Di akhir bab ini, Lila menyadari bahwa perjalanannya yang penuh liku bukanlah tentang memenangkan hati banyak orang, melainkan tentang kembali pada ketulusan yang selalu menjadi sumber kebahagiaan. Bagi Lila, hidup dalam kesederhanaan dan menginspirasi orang lain dengan cara yang sederhana adalah kebahagiaan yang sesung. Ketenangan hidup Lila yang baru menemukan jalannya mulai diuji saat sosok dari masa lalunya tiba-tiba muncul kembali. Manajer lamanya, Farhan, datang ke kampung, membawa tawaran yang tak biasa. Dengan penuh pesona, ia berbicara tentang proyek besar yang, menurutnya, akan memberi Lila kebebasan untuk berkarya tanpa tekanan. "Lila, dunia masih menantimu," ucapnya dengan nada penuh keyakinan. "Kamu bisa kembali bernyanyi dengan cara yang kamu suka, tanpa beban." Awalnya, Lila menolak dengan tegas. Namun, Farhan terus meyakinkannya, menyebut bahwa proyek ini berbeda dari yang lain. Tawaran yang ia bawa seakan begitu ideal, kebebasan kreatif penuh dan tanpa tekanan untuk tampil dalam ritme yang ketat.
Meski hatinya masih ragu, Lila mulai tergoda oleh janji tersebut. Ia merasa ada sedikit harapan untuk kembali ke panggung tanpa mengorbankan kedamaian yang ia raih. Setelah berdiskusi panjang dengan kedua orang tuanya, Lila memutuskan untuk mencoba kesempatan itu. Pak Harun dan Bu Ani, meski merasa cemas, mendukung keputusan Lila, berharap bahwa kali ini dia dapat menjalani kariernya dengan lebih tenang. Dengan berat hati, Lila meninggalkan kampung dan kembali ke ibu kota, di mana kemewahan dan hingar-bingar dunia hiburan kembali menyambutnya. Namun, ia berusaha memegang teguh niat awalnya, bernyanyi dengan hati, bukan demi popularitas semata. Di minggu-minggu pertama, semuanya terasa sempurna. Farhan tampak memenuhi janji-janjinya. Lila mendapatkan kebebasan untuk memilih lagu yang ia sukai, dan tak ada jadwal yang terlalu padat. Ia mulai merasakan kebahagiaan kembali di panggung tanpa tekanan berlebihan. Namun, lambat laun, kejanggalan mulai muncul. Farhan seringkali mengubah jadwal secara mendadak, menambah proyek tanpa persetujuan Lila. Ia menuntut Lila tampil lebih sering, bahkan dalam acara-acara yang tak ia minati. Lila merasa dikhianati. Proyek yang awalnya dijanjikan bebas tekanan kini kembali membebani dirinya. Saat Lila menyuarakan keberatannya, Farhan mengabaikannya, bahkan mengancam bahwa kontraknya tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ternyata, di balik janji kebebasan itu, Farhan telah memasukkan syarat-syarat ketat dalam kontrak yang ditandatangani Lila. Tanpa sadar, Lila kini terikat dalam jerat hukum yang sulit ia lepaskan. Dengan hati hancur, Lila menyadari bahwa ia telah masuk kembali ke dunia yang dulu ia hindari. Tekanan, tuntutan, dan perasaan terjebak kini menghantui dirinya setiap saat. Ia merasa dikhianati oleh orang yang pernah ia percayai, dan untuk pertama kalinya, Lila merasakan perasaan tak berdaya yang luar biasa. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, ia merasakan kegelisahan dan kepedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Suaranya tetap indah, tetapi hatinya tidak lagi bernyanyi. Di suatu malam setelah penampilan yang melelahkan, Lila duduk sendiri di kamar hotelnya, menatap cermin dengan perasaan yang tak terlukiskan. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri, seperti ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kebebasan dan ketulusan yang dulu menjadi kekuatannya. Dalam keheningan malam itu, ia merenung dan mulai menyusun rencana untuk membebaskan dirinya dari jebakan ini. Ia kemudian meminta bantuan seorang pengacara untuk meninjau kontraknya dan mencari celah agar bisa keluar dari ikatan yang mengurungnya. Pengacara itu menemukan beberapa pasal yang bisa membantu Lila membatalkan kontrak dengan syarat membayar ganti rugi yang sangat besar. Meski angka itu jauh dari jangkauan, Lila merasa lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Lila memutuskan untuk kembali ke kampung, meninggalkan dunia yang telah mengkhianatinya. Ia mengorbankan semua pendapatannya untuk membayar ganti rugi kontrak, hingga kembali dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Namun, kali ini, Lila merasa lega. Di hatinya ada kebebasan yang tak ternilai harganya. Ia akhirnya mengerti bahwa kedamaian adalah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau ketenaran. Sesampainya di kampung, ia disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarganya. Melihat wajah-wajah penuh kasih itu, Lila tahu ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia kembali mengajar anak-anak kampung untuk menyanyi, menemukan kebahagiaan sederhana dalam senyum dan tawa mereka. Kini, bagi Lila, hidup adalah tentang ketulusan dan cinta, bukan kemewahan atau sorotan lampu panggung. Meski kembali dengan tangan kosong, Lila merasa kaya. Kekayaan sejatinya terletak pada kedamaian hati, kebebasan, dan cinta tanpa syarat dari keluarga yang selalu ada untuknya. Dari sinilah, Lila berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam janji-janji kosong, dan untuk selalu mendengarkan hatinya, karena ia telah menemukan harta yang paling berharga, dirinya sendiri. Menceritakan semuanya kepada ayah dan ibunya yang langsung memeluknya dengan penuh kasih. Tas hitam di meja kini tak lagi menjadi pusat perhatian mereka. Mereka tersenyum bersama, berdoa agar jalan baru yang diambil Lila membawa berkah yang sesungguhnya. Pak Harun melihat ke arah tas itu, menghela napas panjang, dan perlahan merasakan beban yang sedikit demi sedikit mulai terangkat dari hatinya.